Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan kami Deep Talks yang dimana di bawah naungan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Saat ini saya, Silmi Maulidina Lail, akan mendampingi untuk kita membahas topik terkait gender dan feminisme. Dan saat ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Ibu Yulia, ya, di mana beliau adalah selaku dosen dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Oke, langsung saja. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Silmi. Nah, kebetulan saya juga mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Nah, tapi saya semester 3, jadi saya belum sempat ketemu Ibu gitu. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih. Ini enaknya panggilnya Ibu aja atau apa nih? Boleh panggil Ibu, boleh. Ibu aja ya. Oke, di depan saya saat ini ada Ibu Profesor Dr. Yulia Nasrul Latifi, betul? Ya. Betul. Di sini kita akan membahas nih Bu tentang gender dan feminisme, yang dimana termasuk saya juga masih awam terkait apa sih perbedaan gender dan feminisme, atau mungkin para mahasiswa hanya tahu sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan, atau ada perbedaan sosial lainnya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mengulik banyak tentang gender dan feminisme dari Ibu Yulia. Oke. Ya, langsung aja ya Bu, saya akan bertanya, apa sih pengertian gender dan feminisme itu? Apakah ada perbedaan dari keduanya? Iya, betul Mbak. Jadi gender dan feminisme itu dua konsep yang sebetulnya berbeda meskipun itu saling berkaitan gitu ya. Nah, feminisme itu sendiri adalah sederhananya dipahami sebagai satu ideologi dan gerakan pembebasan atau tujuan kesetaraan perempuan dari segi hak, perlakuan maupun yang lainnya. Nah, ini kalau dari perspektif Barat itu muncul di Barat itu kira-kira abad 18 gitu ya, sehingga dia sebagai satu gerakan untuk pembebasan dan perjuangan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau gender itu lebih ke ini sifat dan perilaku yang dilekatkan pada salah satu jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki itu kemudian dilekatkan dengan sifat-sifat yang maskulin. Sementara kalau perempuan itu lebih dilekatkan dengan sifat-sifat yang feminin. Dan ini sebetulnya konstruksi sosial dan budaya. Artinya ini bukan hal yang alamiah, given dari Tuhan, enggak ya, tapi itu konstruksi sosial. Sehingga dalam kajian gender ataupun gerakan gender itu mengupayakan pengubahan pelabelan ini selama gitu ya, selama pelabelan ini memberikan hal-hal yang negatif ataupun merugikan terutama perempuan. Misalkan kalau perempuan selalu identik dengan feminin sehingga dia harus lembut, misalkan harus lebih emosional, kalau rasional sedikit dia nanti akan dikategorikan sesuatu yang malah berbeda, misalkan gitu ya. Sementara laki-laki sebaliknya, sehingga perempuan lebih feminin, cenderung di posisi yang lembut, lemah begitu, sementara laki-laki maskulin lebih di posisi yang kuat. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, digugat, pengen diubah. Karena di sana mengandung yang namanya ketidakadilan gender. Mungkin itu. Berarti ternyata gender sama feminisme itu berbeda banget ya Bu ya? Iya. Gender ini kemudian lebih berterima ya. Jadi dalam konteks Indonesia misalkan tahun 1990-an itu gender marak di Indonesia. Sebelumnya adalah namanya feminisme, gerakan feminisme. Itu lebih banyak yang mencurigai bahwa itu produk Barat, itu kemudian sekuler, anti agama, misalnya itu ya. Sehingga kemudian gender itu lebih dipilih sebagai konsep untuk menjelaskan persoalan relasi laki-laki dan perempuan yang timpang itu tadi, karena lebih berterima begitu. Berarti kadang adanya perspektif orang-orang terkait perbedaan laki-laki dan perempuan justru kadang merugikan perempuan sendiri ya Bu ya? Ya sudah pasti. Terutama ketika karena konstruksi sosial ya, gender itu konstruksi sosial, di mana perempuan dikonstruksi dengan sejumlah nilai yang itu sebetulnya mengurangi harkat martabat dirinya sendiri, yang dia punya makhluk
yang dia sebagai makhluk yang punya akal, misalkan dia bisa berpikir lebih tinggi lagi, misalkan gitu ya, karena konstruksinya perempuan itu sebatas tubuh, misalkan fenomena tubuh, sehingga seringkali dalam budaya kita keberadaan perempuan itu juga dibatasi sebatas fenomena tubuh, sehingga problem kekerasan seksual perempuan menjadi objektifikasi itu karena di sana gitu. Nah, terkait gender tadi itu istilah gender muncul sekitar tahun 1955 begitu ya. Yang di situ dari seorang seksolog mengenalkan konsep itu dengan istilah dia peran gender. Kemudian tahun 66 itu muncul identitas gender dalam pers-pers. Nah, kemudian sekitar tahun 70 gagasan gender ini diadopsi dalam gerakan feminisme itu, dan itu untuk menjelaskan mengapa laki-laki dan perempuan itu cenderung dibentuk secara sosial dan budaya berbeda, di mana sebetulnya pembedaan bentukan budaya ini seringkali itu memposisikan perempuan dalam sudut yang lebih rendah gitu. Dari penjelasan Ibu tadi kan kita jadi tahu ya ternyata perbedaan gender di feminisme dan bagaimana pandangan ternyata laki-laki dan perempuan dari sudut gender tersebut ya. Mengapa sih kita tuh sebagai mahasiswa itu perlu mengadakan kajian tentang gender, Bu? Iya, memang penting sekali Mbak Silmi ya. Yang pertama kalau saya mengamati, mencermati itu dengan kita paham gender gitu ya, dan kita punya kesadaran gender itu tadi, perempuan terutama ya, karena dalam ini bicara gender itu lebih pada perempuan yang dia pihak yang disubordinatkan, direndahkan dan sebagainya itu. Ini kalau si perempuan paham gender gitu ya, dia akan lebih punya peluang ya, kemampuan untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya. Misalnya secara kepribadian perempuan bisa lebih memperkuat kualitas kepribadiannya. Kalau misalkan dalam pelabelan gender itu, kalau perempuan itu biasa emosional, jadi dia sering solusinya menangis, misalkan gitu ya. Itu sebenarnya konstruksi gender gitu ya. Nah, dengan kita paham itu, kita bisa memilih solusi-solusi yang lebih rasional, solusi-solusi yang lebih progresif, misalkan begitu ya. Misalkan itu. Yang kedua, tentunya ini penting karena perempuan itu kemudian bila dia juga memahami tentang konstruksi gender yang ada, yang selama ini memposisikan perempuan secara hierarkis di bawah laki-laki itu, perempuan ini penting untuk meningkatkan kapasitas dirinya, karena dengan kesadaran gender tadi ya, dia bisa meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga dalam pemahaman saya ya, dengan paham gender itu terutama perempuan itu bisa lebih termotivasi, lebih tersugesti, bisa diperkaya pemahamannya, mana yang kodrat, mana yang konstruksi budaya gitu. Jadi ternyata yang selama ini kita terima kodrat itu ternyata konstruksi budaya gitu ya. Ya sudah diubah gitu ya. Itu yang perempuan. Untuk yang sosial ataupun laki-laki ya tentunya tetap penting ya, mahasiswa misalkan laki-laki dengan paham gender, menyadari gender, tentu diharapkan ada perilaku dia yang lebih humanis pada perempuan. Ketika dia sebagai ayah, ketika dia sebagai suami, ketika dia sebagai kekasih untuk terhadap terhadap pacarnya misalkan, dia pasti akan punya sikap-sikap dan perilaku yang lebih humanis terhadap perempuan. Berarti walaupun pandangan dari budaya itu terkait perempuan itu lemah ataupun lebih rendah, tapi sebenarnya kita tuh sebagai perempuan juga bisa menaikkan value kita ya sebagai perempuan ya Bu ya. Betul. Tergantung bagaimana kita memahami konsep gender itu seperti apa sih gitu. Ya. Oh gitu. Dari sini kan kita tahu nih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari pandangan budaya ya Bu ya. Bagaimana sih pandangan Islam terkait hal tersebut? Karena kan yang kita tahu kan Islam sangat memuliakan perempuan seperti itu. Iya betul Mbak. Ada konsep gender Islam gitu ya Mbak Silmi, dan saya kira itu sangat penting ya. Jadi terutama setelah perkembangan gender
di Barat yang banyaknya misalkan radikal, liberal gitu ya, ataupun Marxis dan sebagainya, itu kemudian muncul di situ juga yang namanya gender Islam. Nah, di Indonesia gitu ya, tahun 90-an di Indonesia gender Islam muncul, atau dikatakan juga gender agama gitu ya. Itu muncul karena lebih pada ini, Mbak. Jadi saat itu gender yang muncul di Indonesia itu dibawa oleh para feminis yang dia cenderung sekuler. Artinya para feminis itu banyak yang menuduh agama sebagai biang keladinya gitu ya. Salah satu institusi yang turut melanggengkan budaya patriarki, di mana budaya itu mengsubordinatkan perempuan dan meletakkannya tidak setara dengan laki-laki. Nah, itu feminis sekuler tadi menuduh agama adalah sebagai salah satu biang keladinya gitu ya. Betul. Nah, di situ feminis sekuler ini tidak membedakan mana agama dan mana tafsir agama gitu. Jadi kemudian di sini muncul kemudian beberapa kritikan, terutama dari pihak agama atau lembaga agama gitu ya, karena tuduhan yang sangat kaku dan tidak berdalih itu. Karena feminis sekuler itu sendiri gagal, tidak bisa menunjukkan satu argumentasi tentang agama telah menindas tadi gitu ya. Maka kemudian muncullah gender Islam atau gender agama. Nah, tahun 90-an itu, saat itu saya semester 1, Mbak. Oh iya. Masuk di IAIN itu, dan wah, kuping saya itu mendengar pertama itu ada pembedaan agama dan tafsir agama gitu. Nah, dulu pas kecil saya kan sering gelisah gitu ya, mengapa agama kok memperlakukan tidak adil pada perempuan gitu. Nah, ternyata ini menjadi terjawab karena ketika bicara agama itu sebetulnya ada tafsir agama, dan apa yang kita pahami itu sebetulnya adalah tafsir agama itu. Jadi bukan agama yang menindas perempuan, tapi tafsirnya, tetapi penafsiran atas agama itu yang tidak adil gitu ya. Karena faktanya ayat Quran begitu menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu sangat jelas secara nilai normatif universalnya. Sangat banyak ayat-ayat yang menekankan kesetaraan. Bahkan inna ja'alna dzakari wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu gitu ya. Tuhan menciptakan laki-laki perempuan, kemudian bersuku-suku gitu ya, dan sebagainya. Itu memang lita'arafu, untuk berdialektika, untuk saling mengenal, saling mengisi. Jadi pluralitas itu hukum alam, sunatullah, termasuk ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga perbedaan ini jangan dibenturkan menjadi sesuatu yang kontradiktif, tetapi perbedaan ini sebetulnya harus kita pahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan mengisi. Mungkin itu, Mbak. Berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan agama ya, Bu ya? Nggak Ya, mungkin begini ya. Agama termasuk Islam gitu ya, itu di agama itu turun selalu dalam konteks sosial dan problem sosial kemasyarakatan yang sangat beragam gitu ya. Nah, salah satu problem yang sangat krusial itu adalah problem tentang ketidakadilan gender itu, termasuk Islam turun. Makanya dalam Quran kan ada ketika Quraisy sebelum Islam itu ya melahirkan anak perempuan, maka kan wajahnya menjadi muram misalkan gitu ya. Mereka sangat kecewa dan kemudian membunuh bayi itu dengan cara mengubur hidup-hidup. Itu artinya ada praktek patriarki yang masih ada, dan itu fakta. Maka seperti ini kan jelas Quran memberikan kecaman gitu ya, karena itu betul-betul berlaku yang tidak humanis begitu. Nah, karena itu tadi agama turun, termasuk Islam gitu ya, dimana ketika agama turun itu selalu saja di situ ada sejumlah problem sosial yang harus diselesaikan. Salah satu problem sosial yang sudah ribuan tahun itu adalah problem patriarki tadi. Patriarki itu satu ideologi, satu pandangan yang menganggap laki-laki itu superior, lebih tinggi daripada perempuan. Itu sebetulnya budaya gitu ya, pandangan gitu. Nah,
karena seperti ini maka ketika Quran turun dia kan harus ini Mbak ya memberikan solusi terhadap problem itu. Maka kita tahu kayak ayat-ayat ada ayat purdah, poligami, misalnya itu ya, perceraian, kesaksian. Itu menggambarkan ayat-ayat di mana ini memberikan solusi atas persoalan ketidakadilan gender yang saat itu muncul, sehingga solusi yang diberikan pun sesuai dalam konteks saat itu, gitu ya. Makanya waris itu kan 2:1 ya, karena untuk saat itu sampai di situ gitu ya. Permasalahan yang betul. ada. Nah, tetapi gitu ya, Al-Qur'an punya sangat banyak ayat-ayat yang itu sifatnya lebih universal. Ya, yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Laki-laki perempuan itu semua sama, yang paling benar takwanya. Kalau beriman beramal soleh mendapat ganjaran itu semua sama. Untuk mendapatkan prestasi juga sama, untuk mendapatkan kesempatan berpolitik juga sama. Karena innamal mu'minin wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'd gitu kan. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian menjadi aulia, penolong atau pemimpin bagi yang lain. Jadi Quran membiarkan ini isinya siapa, bisa perempuan memimpin laki-laki, bisa laki-laki memimpin perempuan, nggak masalah, yang penting punya kompetensi kan gitu. Jadi ini seperti itu. Jadi mengapa ada pandangan masih negatif, misoginis terhadap perempuan yang terkait dengan agama, itu diantaranya disebabkan karena memang ada ayat-ayat Quran yang itu sebetulnya sifatnya kontekstual tadi ya, turun karena persoalan tertentu, sehingga seharusnya asbab nuzulnya yang juga diperhatikan, sehingga tidak bisa digeneralisir poligami misalkan. Nah itu berarti boleh, berarti itu tandanya memang laki-laki itu superior, nah kayak gitu ya. Padahal jelas sekali misalkan ayat poligami di situ kan fa'ilam ta'adilu fawahidah gitu kan. Kalau nggak bisa adil satu saja gitu kan, misalkan begitu. Yang kedua, poligami itu sebelumnya itu jelas-jelas bicara konteks ini, setelah perang Uhud banyak para janda dan yatim karena umat Islam kalah gitu ya. Ada meninggal soalnya. Betul, Nabi sangat sedih, galau untuk bagaimana untuk membuat satu solusi atas problem sosial yang seperti itu. Lalu muncullah ayat itu supaya dinikahi. Jadi yang dinikahi ya yang janda sama yang yatim tadi, begitu kan. Tapi itu pun fa'ilam ta'dilu fawahidah. Tapi harus adil. Kalau nggak adil satu saja, monogami ya gitu kan. Tapi seringnya kan ayat itu hanya diambil yang depan saja. Sepotongnya aja. Betul. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Itu kan berhenti gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya betul, emang terkadang orang-orang tuh asal ada permasalahan yang nyambung sama Al-Quran diambil aja langsung ayatnya Bu ya. Terkadang nggak lihat asbabun nuzulnya kayak gimana, itu kisah terdahulunya tuh gimana gitu ya. Tadi kan kita udah bahas nih ya Bu ya terkait perbedaan gender dan feminisme, terkait gender Islam dan lainnya, dan sampai kita juga membahas apa sih dan sejarahnya terkait pemunculan gender tersebut. Nah sekarang saya penasaran nih Bu, gimana sih gender dalam karya sastra Arab yang dimana ini adalah bidang ibu ya, dimana sastra Arab itu, apakah ada problem gender dalam karya sastra Arab? Iya, betul Mbak Sylvia, ada banyak sekali problem gender dalam karya sastra Arab, dan menurut saya sangat menarik karya sastra Arab ketika kita bongkar dengan perspektif gender ini gitu. Salah satu hal yang sangat menonjol itu adalah ini, dalam karya sastra Arab itu menyuarakan gitu ya gagasan dekonstruksi. Jadi pola relasi gender yang timpang ini kemudian itu dikonstruksi oleh para sastrawan Arab itu kemudian untuk memunculkan rekonstruksi. Jadi menawarkan satu pemikiran yang lebih progresif, yang lebih humanis terkait pola relasi gender laki-laki dan perempuan, khususnya di dunia Arab dan umumnya juga sebetulnya relasi gender dimanapun termasuk di luar Arab, begitu. Berarti ternyata dalam sudut pandang sastra pun ada gender ya Bu ya? Ada permasalahan gender ya? Terkait problem itu
bisa banyak Mbak ya. Jadi yang pertama sudah pasti karya-karya sastra Arab itu mayoritas itu menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan gender itu, gitu ya. Itu mayoritas. Jadi walaupun ada beberapa karya sastra yang itu menggambarkan pola relasi yang timpang antara laki-laki perempuan itu, sehingga cenderung terkesan di situ mengamini budaya patriarki itu tetap ada, tapi ya lebih banyak yang mengkritik itu tadi ya. Itu kemudian yang problem yang lain itu, yang ini menjadi kalau menurut saya ini Mbak ya, khas dalam wacana sastra Arab itu adalah ini, mengkritik tentang wacana patriarki agama. Nah itu menurut pembacaan saya itu sangat khas, itu disuarakan dalam karya-karya sastra Arab itu, dan kritiknya itu menarik sekali Mbak, sering nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi kritiknya itu dia mendekonstruksi tadi, misalkan ya tentang tulang rusuk. Oh iya. Ya, bahwa perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, misalkan itu ya. Bahkan di Islam misalkan ya, Hawa itu dari tulang rusuk Adam gitu ya. Nah, ini oleh para sastrawan Arab itu dikritik dan didekonstruksi. Dekonstruksi berarti dalam kajian teori linguistik ataupun sastra itu kan dirusak ya. Wacana itu dirusak. Kenapa? Karena itu menggambarkan pandangan yang tidak humanis pada perempuan itu tadi. Dan kemudian rekonstruksinya tadi ya, membangun wacana baru itu dimunculkan gagasan yang lebih humanis dan egaliter. Misalnya ya Nizar Qobani, nah gitu. Nizar Qobani menulis dalam puisinya itu yang berjudul Taktubina Syi'ar wa Uqwana gitu ya. Itu ada dalam antologinya Hakada Aktubu Tarikhun Nisa. Beginilah kutulis sejarah perempuan gitu ya. Nah, di puisinya itu tadi yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Termasuk di paragraf yang awal pertama itu dia mengatakan al-mar'ah la takhruj min dila'ir rajul abadan, huwa alladhi yakhruju min dila'il mar'ah kama takhruju samak minal ma gitu ya. Jadi perempuan itu tidak pernah terlahir dari tulang rusuk laki-laki. Tidak pernah selamanya gitu ya. Bahkan huwa alladhi yakhruju min haudhiha, laki-laki itulah yang keluar dari telaga. Haud bisa telaga, bisa rahimah. Kama takhruju samakah minal ma, seperti ikan yang keluar dari lautan begitu. Nah, itu kan dekonstruksi ya. Karena dia merusak kepercayaan yang selama ini orang-orang anut gitu ya. Mindset yang selama diyakini ribuan tahun begitu. Dan dalam puisi yang lain, Nizar Qobani menuliskan dia begitu sangat yakinnya terhadap kualitas feminitas itu. Uriduki ungsa, misalkan itu ya. Uriduki ungsa li anal khadoro ungsa, li anal khadoro ungsa, li anal sama'a ungsa, li anal ilmu ungsa, dan semuanya panjang sekali. Itu semuanya itu adalah perempuan. Wa bismillahilladina yuriduna ya'rifullah kuni imur'atan, gitu ya. Sama orang-orang yang pengen makrifah dengan Tuhan, bahkan kuni imru'atan, jadilah perempuan gitu ya. Itu memang sangat banyak puisi Nizar Qobani, dan dia disebut juga dengan syairul mar'ah ya, penyair perempuan, karena sangat banyak karya-karya dia itu yang mengunggulkan perempuan, feminitas perempuan. Dekonstruksi lagi misalnya ya, dalam karya Nawal Al-Sa'dawi itu dalam novel Zina, itu novel terakhir beliau karena saat itu beliau wafat ya. Itu dikatakan juga mirip di situ bahwa wa antil mar'ah la takhruj min dilai Adam. Wa Adam huwa yakhruj min rahimil mar'ah. Asbahal aqlu al mustaqbal wa laysal khuza' balad gitu. Jadi di situ dia mengatakan bahwa kamu perempuan tidak pernah terlahir dari laki-laki atau Adam. Bahkan Adam itu yang terlahir dari rahim perempuan.
wal aqlu wal mustaqbal. Akal adalah masa depan. Walisal khuza ambalat, bukan lelucon. Jadi di situ dia mendekonstruksi langsung bahwa sebetulnya tulang rusuk itu mitos gitu kan. Sehingga khuza ambalat tadi itu lelucon. Itu cerita kuno. Sementara kalau kita mau visi ke depan, masa depan, humanisme, kesetaraan itu al-aql huwa al-mustaqbal. Makanya dia dengan cara mendekonstruksi dulu keyakinan teologi itu. Nah, para sastrawan tersebut karena mereka semua orang Muslim ya, tidak kita ragukan gitu ya. Jelas sekali misalkan baik Nizar Qobani maupun Nawas seperti contoh tadi, keduanya meyakini betul bahwa Quran sendiri tidak ada satupun ayat yang bicara tentang tulang rusuk, nggak ada. Di Quran tuh nggak ada ayat tentang tulang rusuk. Drama kosmis Adam dan Hawa itu ya adanya ya kedua-duanya fa'zalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Kedua-duanya kemudian digoda oleh setan gitu kan, fa'akhrajahuma, kemudian dikeluarkan kedua-duanya. Jadi di sini egaliter. Ini beda dengan mitos-mitos yang sangat populer bahwa Ibu Hawa itu perayu membujuk Adam gitu ya, sehingga memakan buah terlarang itu sehingga jadilah mereka terbujuk, dihukum, akhirnya turunlah ke bumi. Jadi kita semua di bumi ini karena ulahnya Ibu Hawa gitu ya. Itu tuh sangat populer. Nah, Quran sendiri nggak ada itu. Jelas-jelas drama kosmis fa'azalahu masyatu. Jadi aktornya dua, berarti ya Adam dan Hawa. Memang ada ya dalam tradisi, dalam literatur Islam itu misalkan di hadis gitu ya. Yang jelas ada itu di tafsir. Kalau Qurannya nggak ada, tapi tulang rusuk muncul dalam tafsir Quran gitu ya. Nah, dalam tafsir Quran itu ya banyak sekali ya. Memang muncul tulang rusuk itu. Kalau kita lacak, ternyata tafsir-tafsir itu didasarkan pada hadis. Nah, kemudian sudah pernah ada penelitian hadis-hadis misoginis ya, yang cenderung membenci perempuan, di antaranya tentang tulang rusuk itu. Ternyata setelah dilacak, itu banyak sekali yang dhaif. Oh iya. Nah, ada satu, menurut ini penelitiannya, ada satu hadis yang itu memang sahih gitu ya. Tetapi di situ redaksinya tidak mingdila, bukan, tapi kadila. Ka itu berarti seperti ya. Bukan min ya. Bukan min. Nah, itu pun hadis itu pertama, redaksi pertama dan akhirnya itu sebenarnya etika. Ausunisa khairon. Jadi Nabi itu wanti-wanti gitu, nasihatilah perempuan itu dengan baik. Ini sebetulnya gagasan etika. Nah, bla 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 li annahunna kadila, karena mereka seperti tulang rusuk gitu kan. Jadi kalau dibiarkan ya ketika keliru ya dia akan tetap bengkok. Tapi kalau dibetulin tapi dengan tidak khairon, karena keras betulinya gitu ya, maka dia akan patah gitu ya. Lah, yang terakhir ditutup juga dengan ausunisa khairon gitu. Itu Nabi pastilah tahu seperti apa patriarki itu sudah sangat lama, ribuan tahun gitu ya, sehingga perempuan yang kemudian secara karakter seringkali lebih lemah misalkan itu ya, itu ya karena konstruksi itu tadi gitu. Emang kadang kekeliruan orang-orang tuh justru mendatangkan banyak kesalahpahaman ya Bu ya. Iya. Ya, saya juga termasuk tertarik ya, karena saya juga kaget. Saya kira tuh sastra Arab hanya sekedar sastra gitu, tentang puisi-puisi, prosa-prosa gitu. Oh ternyata ikut berkesinambungan terhadap gender juga ya gitu. Walaupun yang tidak juga bisa kita pungkiri, banyak juga para sastrawan yang mengkritiki tentang gender dan feminisme tersebut ya Bu ya. Selain tadi Nizar Qobani ya Bu ya? Qobani. Selain Nizar Qobani, apa ada lagi Bu terkait tokoh-tokoh yang feminisme? Ada banyak Mbak. Nawal Asadawi jelas ya. Kemudian Nizar Qobani, kemudian Nazik Malaika, kemudian juga Adonis. Wah, Adonis itu juga karyanya sangat luar biasa ya. Ada Ihsan Abdul Qudus dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh tentang yang karya Adonis ya. Karena tadi termasuk apa sih kekhasan dalam sastra Arab terkait gender tadi itu ya. Dia mendekonstruksi wacana patriarki agama. Kemudian
menawarkan satu rekonstruksi cara pembacaan yang humanis itu ya. Nah, ada ciri yang juga menonjol itu saya cermati ini Mbak. Jadi dalam karya sastra Arab itu menyuarakan banyak jejak matriarki. Jadi begini, kalau patriarki itu satu ini ya, patriarkal itu satu sistem kekerabatan yang mengidealkan ayah gitu ya, ayah sebagai sumber utama, policy maker dan sebagainya gitu. Sementara kalau matriarkal itu sistem kekerabatan yang di situ mengutamakan ibu. Nah, yang menarik dalam karya-karya sastra Arab itu sangat banyak juga yang menyuarakan kuatnya jejak-jejak matriarki Arab gitu. Jadi sebelum patriarki muncul, ternyata budaya Arab itu sangat kuat matriarkinya. Oh, ternyata lebih dahulu yang betul. Iya. Laila Ahmed misalkan, Gender in Islam dan karya yang lain itu ya. Kalau kita lacak di sana mengatakan bahwa pada masa Neolitik kira-kira 6000 sebelum Masehi itu dikenal dengan zaman bebatuan atau Neolitik ya. Itu hampir di semua tempat di Arab Timur Tengah dan semuanya itu adalah matriarki. Sebelum patriarki belum muncul Mbak, 6000 sebelum Masehi ya. Makanya sangat banyak data-data arkeologis, antropologis gitu ya, misalkan di Mesir kuno itu sangat banyak dewa-dewa itu perempuan. Oh iya. Iya, Dewi Isis, kemudian Manat, kemudian jadi dewa-dewa itu, dewa kematian, kesehatan, dewa angin, ilmu pengetahuan itu justru perempuan gitu ya, karena matriarki itu tadi. Nah, dalam antropologi dan sejarah juga diperkuat memang posisi perempuan sangat tinggi. Maka di Mesir kuno itu kan sejarah ratu-ratu sepanjang ribuan tahun ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh seperti Adonis gitu ya. Dan kita juga menjadi paham mengapa Quran itu juga merekam ada ayat tentang Lata, Uzza, Manat. Bahwa ketiganya itu adalah dewi perempuan atau anak perempuan Tuhan gitu ya. Artinya teologinya itu perempuan punya posisi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, di syairnya Adonis itu dia mengatakan salamun alaik ya Lata ya Uzza ya Manat wa kana sama'u sariron wa ungsa gitu ya. Dia mengatakan salam sejahtera Lata, Manat, Uzza, makana sama, dan langit itu adalah sarir wa ungsa gitu ya. Itu menekankan kuatnya perempuan itu. Dalam yang lain dia mengatakan wa ma yaqulu takhallaitu an Isis wa Eternis kuntu minhuma bihima wa fihima. Siapa bilang aku telah melupakan Dewi Eternis dan Dewi Isis gitu ya. Kuntu bihima fihima wa bihima. Aku ada dalam keduanya, di antara keduanya, pada keduanya. Itu ini artinya para penyair Arab itu mengedepankan pentingnya kesadaran atau mengetahui adanya jejak matriarki itu, sehingga ini bukan kemudian unggul-unggulan, enggak. Kalau saya memahami matriarki seperti ini penting untuk dikedepankan supaya orang terus bisa semakin mudah menyadari konstruksi sosial itu. Jadi ya kalau zaman sekarang ini pun ternyata banyak perempuan yang kuat dan sebagainya, itu sebenarnya bukan utopis juga gitu ya, bukan hanya karena jejaknya juga memang dia perempuan itu pernah lebih unggul dalam sejarah itu karena memang matriarki itu seperti itu. Oke, baik. Tadi kita udah dijelasin ya Bu ya, tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih. Gimana sih isu terkini terkait feminisme itu adalah LGBTQ? Itu tuh gimana tuh maksudnya Bu? Iya, LGBTQ gitu ya. Q banyak. Lesbian, gay, LGBT, biseksual, T, transgender, sama queer gitu ya. Queer ya.
LGBTQ itu memang menjadi sekarang isu yang terkini terkait. Ada orang yang mengatakan terkait dengan feminisme, ada yang mengatakan itu juga salah satu fenomena temporer yang tidak terlalu terkait feminisme gitu ya. Nah, ada yang menarik itu begini Mbak. Umumnya gitu ya, lazimnya orang mendiskriminasi terhadap mereka yang ada dalam kelompok LGBTQ itu tadi, karena itu ya dipahaminya itu sesuatu yang tidak sesuai fitrah, tidak sesuai sesuatu yang normal dan sebagainya, dan banyak mereka yang mengalami pengucilan dan juga diskriminasi gitu kan. Nah, ada hal yang menurut saya penting ya dalam karya sastra Arab ketika menyuarakan tentang persoalan LGBTQ itu, dimana di situ pengarang itu seakan-akan mengajak pembaca gitu ya untuk memiliki pemahaman yang lebih luas, karena LGBTQ itu kan persoalannya kompleks ya. Dia bisa karena trauma, bisa karena tekanan, bisa karena konstruksi sosial, bisa karena genetis, kelainan gen, kelainan anatomi gitu. Nah, saya kasih contoh dalam karya sastra Arab itu karya Abdullah bin Usman gitu ya. Judulnya itu Lil Hayati Wajihun Akhor. Dan itu menyentuh sekali gitu ya. Jadi cerpen itu bicara tentang si tokoh yang dia terlahir ternyata punya 2 jenis kelamin. Orang tuanya sudah tidak siap dengan fakta itu sehingga dia diserahkan kepada orang lain yang mau memeliharanya, karena orang tua menganggap itu aib dan sebagainya gitu ya. Dipeliharalah sama orang itu dan memperlakukannya dengan humanis, tetapi kakak angkatnya itu memperlakukan dia sangat humanis dengan merendahkan dan sebagainya gitu ya. Seumur hidupnya dia selalu meratapi keadaan itu dan dia mengatakan bahwa sungguh ini tidak pernah aku meminta seperti ini, dan mengapa aku dilahirkan seperti ini, dan yang aku terima hanyalah pengucilan, cacian dan penghinaan. Alangkah berat hidupku gitu kan. Itu yang sepanjang hidup dia sampaikan dalam doa-doanya dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia mengambil kerjaan di tentara karena dia pengen satu saja identitas yang jelas gitu ya. Tentara itu kan maskulin, milik laki-laki, dan ayah angkatnya itu mengkonstruksi dia secara gender itu dibuat laki-laki, jadi dia dibuat maskulin gitu kan. Tapi ternyata pada suatu saat dia menderita kesakitan, sakit perut yang luar biasa, dan ternyata setelah itu dia menstruasi gitu kan. Nah, setelah itu waktu berjalan ternyata dia lebih condong kepada yang feminin, jadi dia juga memakai baju yang perempuan dan sebagainya. Dan ini kan dari awal karena identitas kelainan anatomi dari gen tadi ya, dia punya 2 alat kelamin itu terkait juga hormon-hormon dalam tubuhnya gitu, sehingga dia ambigu laki-laki atau perempuan. Tetapi masyarakat sudah terkonstruksi bahwa identitas itu satu, sehingga kalau ada seperti itu kan kemudian melakukan secara diskriminatif bahkan ahumanis gitu ya. Nah, singkat cerita dia kemudian jatuh cinta gitu ya pada seorang perempuan, dan dia mengatakan apa adanya, dan ternyata si perempuan itu mengatakan, iya, aku menerima dirimu sebagai manusia, jadi aku tidak akan mempersoalkan apapun gitu kan, dan tentang anak nanti bisa kita atur. Akhirnya keduanya menikah dan mengadopsi anak 10, dan memang tidak punya anak gitu ya. Tetapi setelah itu penderitaannya ternyata panjang, kondisi sosial dan sebaiknya dan lain-lain itu tidak menerima kehadiran dia yang seperti itu, sehingga akhirnya puncaknya dia memutuskan untuk transgender. Jadi dia melakukan operasi untuk mengidentitaskan diri dengan salah satu jenis kelamin, dan dia memilih perempuan. Akhirnya dia operasi transgender itu perempuan. Sebelumnya ya konflik dengan istrinya, masa aku menikah
ternyata dia juga perempuan gitu Iya. kan. Tapi akhirnya itu berdamai dan oh ya sudahlah, aku menerima apa dan dikatakan akhirnya keduanya hidup sangat bahagia. Nah, dari sini itu kan kemudian kita bisa berpikir ulang ya. Kalau LGBTQ tadi transgender, itu berarti kalau kasusnya seperti dia, itu kan ya transgender itu kan ya satu solusi rasional yang membuat dia mendapatkan hak-hak kemanusiaannya gitu kan. Transgender. Begitu juga tentang apa namanya biseksual ataupun yang lain gitu ya, ataupun dia kalau orang yang enggak tuh loh ini kok perempuan seneng sama perempuan gitu kan, karena setelah transgender kan dia perempuan, berarti kan perempuan. Nah itu jadi yang pengen saya tegaskan adalah dalam karya sastra Arab kayak isu yang termasuk terbaru LGBTQ itu ya, itu menyodorkan cara pandang bahwa memang feminisme itu tetap ranahnya adalah humanitas. Jadi kita harus memperjuangkan kesetaraan gender itu untuk memberikan hak perempuan dengan hak kemanusiaannya yang dicederai oleh budaya gitu kan. Sama ketika LGBTQ itu muncul, ini sebetulnya hak kemanusiaannya juga harus kita hargai penuh, harus kita lindungi. Jadi kalau ada kemudian perilaku yang seperti itu, tentunya ya harus melihat latar belakangnya gitu kan. Kalau latar belakang seperti dalam cerpen tadi itu kan sangat memprihatinkan ya, sehingga satu-satunya cara ya kita harus memperlakukan dia humanis, kita harus mendudukkan dia sejajar, pilihan transgender itu juga dipahami dan sebagainya. Hanya saja kalau LGBTQ itu ternyata faktornya tidak itu, misalkan transgendernya karena sekedar ya pengen ganti, kan itu bebas, aku manusia. Humanisme itu kan mendengungkan kebebasan manusia, misalkan kayak gitu ya. Itu tentunya yang tetap menjadi hal-hal yang harus arahnya dipertegas kembali gitu. Jadi LGBTQ itu melihat problemnya gitu ya. Kalau pesan dari itu, problemnya apa? Kalau itu problemnya memang karena slogan kebebasan dan itu sudah nabrak-nabrak, tentunya itu yang menjadi catatan. Tapi kalau LGBTQ itu memang apalagi persoalan genetis, persoalan hormonan dan sebagainya seperti itu ya, itu tentunya harus dimaklumi dan mereka diposisikan sebagai manusia yang normal seperti kita. Karena sebenarnya mereka hanya ingin kedudukan hak sebagai manusia ya Bu ya. Ya, dan kita juga harus tahu apa sih latar belakang dari mereka lebih memilih transgender gitu. Oke. Nah, dari tadi kan ternyata banyak banget ya Bu ya terkait tentang gender dan feminisme dari sastra Arab. Nah, di sini apa sih kontribusi dari sastra Arab terkait gender di Indonesia gitu kan, karena kita tidak bisa dipungkiri ya kalau kita juga hidupnya di negara Indonesia walaupun kita juga sering berkaitan dengan sastra Arab. Iya, saya melihat kontribusi yang real itu adalah sumbangan akademik keilmuan, Mbak. Jadi karena sastra Arab itu muncul dari kultur Arab, dialektika budaya di Arab. Dia punya kekhasan, dia punya keunikan, dia mungkin juga punya keistimewaan gitu kan. Akhirnya punya cara untuk menyelesaikan problem-problem gender ini dengan caranya yang unik. Kayak tadi LGBT kan cara yang unik melihat kembali untuk menegaskan kembali humanitas manusia memang harus dijunjung tinggi. Jadi itu kemudian kontribusinya tentu sangat dirasa di Indonesia karena itu tadi Arab karena identik dengan Islam mungkin gitu Mbak ya, sehingga kayak tadi yang di awal saya jelaskan coraknya dekonstruksi dan rekonstruksi itu saya kira memberi kontribusi yang sangat luar biasa karena Indonesia mayoritas penduduknya Muslim gitu kan. Nah sehingga di situ sangat jelas kliknya gitu ya. Sementara sastra Arab karena banyak pemikir-pemikir yang luar biasa jenius juga gitu ya, dari Mesir, dari Suriah, dari Arab, dari Lebanon dan sebagainya begitu. Akhirnya tawaran pemikiran yang disampaikan, yang dibungkus melalui narasi cerita fiksi itu memberikan satu kekayaan tersendiri, kekayaan sudut pandang, kekayaan perspektif dan kekayaan kita untuk mengolah, memahami tentang feminisme, gender dan mungkin LGBTQ gitu ya, supaya lebih humanis lagi. Ya, kita
Indonesia juga identik sama orang Islam ya Bu ya. Ya tadi jadi kita juga nggak bisa mengabaikan kalau ternyata banyak juga kontribusi dari orang-orang Arab, dari orang-orang Islam yang masuk juga ke dalam Indonesia, termasuk salah satunya dari masalah akademiknya ya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk menutup sesi kita pada hari ini, pertanyaan terakhir, apa Jangan pesan? susah ya pertanyaannya. Iya. Apa pesan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa BSA terkait tadi yang sudah kita bahas? Pertama, teruslah untuk belajar, membaca, memahami, mencermati gitu ya persoalan-persoalan sosial yang itu sangat kaya terekam dalam karya sastra Arab. Nah gitu, saya sangat bangga dengan teman-teman di BSA ini terutama gitu ya, karena karya sastra itu memang rekaman budaya dan rekaman jejak-jejak pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga kalau teman-teman itu terus setia untuk membaca, mengikuti perkembangan sastra Arab, di situ termuat sangat banyak tentang pesan-pesan kemanusiaan ataupun hal-hal yang dapat memperkuat humanitas manusia ya. Itu tentu hal yang harus terus ditegakkan dan digalakan. Gender feminisme adalah salah satu isu kontemporer yang perlu terus dipahami dan terus didewasakan. Mungkin itu. Nah, karena kan kayak kita juga nggak ada waktu untuk berhenti belajar ya Bu ya, masih harus terus berproses gitu. Dan ternyata bukan terkait tentang bahasa Arab ataupun sastranya, tapi kita juga harus belajar tentang gender, feminisme atau yang lainnya yang justru kita sangat awam terhadap hal-hal tersebut ya Bu ya. Oke baik, sekian dari kami pada materi hari ini yaitu tentang gender dan feminisme. Terima kasih telah menonton dari Deep Talks pada hari ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan follow setiap acara dan konten-konten kami. Tunggu konten selanjutnya dan kalian boleh saran ataupun komen di bawah tentang apa sih topik-topik yang menarik yang akan kita ulas dan kita bahas. Oke baik, terima kasih Bu Yulia sebelumnya. Saya Sulmi Maulidina Lail pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.